Teori Sosiologi Modern, mata kuliah pilihan untuk mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3. Sebelum wabah corona merebak, kita tengah membahas teori konflik. Dan secara berturut-turut, kita telah melihat apa itu teori konflik. Kemudian kita membahas teori konflik dari Karl Marx, lalu teori konflik dari Ralph Dahrendorf, dari Jonathan Turner, dari Louis Kosser, dan yang terakhir kalau saya tidak keliru, kita tengah membahas teori kritis dari Frankfurt School. Nah, pada hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan kita dengan teori konflik dari C. Wright Mills. C. Wright Mills adalah seorang sosiolog berkebangsaan Amerika yang berusaha menggabungkan teori konflik dengan kritik terhadap teori integrasi. Dia seringkali dikritik karena karya-karyanya bersifat polemik dan seringkali menyerang kelompok-kelompok lain. Tetapi di pihak lain, dia juga memiliki banyak pengagum karena dia orang yang berani mengkritik penguasa atau situasi kemapanan di Amerika pada saat itu. Menurut dia, masyarakat Amerika telah dibangun dalam sistem yang tidak bermoral. Dia sendiri juga tidak pernah ikut pemilu, karena menurut dia, parpol adalah penipu dan tidak rasional. Ya. Bagaimana mungkin ratusan juta penduduk diwakili oleh beberapa orang anggota DPR. Dan memang dalam kenyataannya seringkali kita lihat mereka tidak mewakili keinginan rakyat. Oke. Dia juga mengkritik rekan-rekannya yang seringkali mengabdi kepada penguasa. Dia juga percaya bahwa adalah mungkin untuk menciptakan masyarakat yang baik atas dasar rasionalitas. Ya, menciptakan masyarakat yang baik atas dasar rasionalitas dan bahwa kaum intelektual ya, harus berani mengambil tanggung jawab ini, yakni menciptakan sebuah masyarakat yang dibangun di atas rasionalitas. Dia mendukung revolusi Kuba dan mengecam invasi Amerika ke sana. Dia percaya bahwa revolusi Kuba akan mempersatukan sosialisme revolusioner dan kebebasan demokrasi. Baik, ada dua tema utama yang dibahas di dalam sosiologi Mills, yakni hubungan antara alienasi dan birokrasi serta kekuasaan elit. Jadi hubungan antara alienasi dan birokrasi serta kekuasaan kelompok elit. Kita lihat yang pertama, alienasi dan birokrasi. Menurut dia, ya, kesulitan ekonomi yang dialami oleh kaum pekerja sebelumnya ya, telah diganti oleh ketidakpuasan psikologis yang berakar pada alienasi atau yang berakar dalam alienasi yang dialami oleh kaum pekerja dari apa yang mereka kerjakan. Ini gagasan dari Marx tentang alienasi. Ya, para pekerja teralienasi dari pekerjaannya atau mengalami alienasi dari pekerjaannya. Dalam masyarakat modern, ya, mereka yang berkuasa cenderung menggunakan kekuasaan itu ya secara diam-diam untuk melakukan manipulasi. Itu menurut Mills. Bahkan dia dengan keras mengatakan bahwa birokrasi itu sama dengan manipulasi. Jadi dia menyamakan birokrasi dengan manipulasi. Dan bagi Mills ya birokrasi ya, atau bagi
Bagi birokrasi, dunia adalah objek manipulasi. Jadi apapun bisa dimanipulasi untuk kepentingan birokrasi. Dalam bisnis dan pemerintahan, jumlah pekerja halus atau white collar job semakin banyak. Dan mereka ini, ya, orang-orang ini, ya, hidup bukan dari menghasilkan sesuatu. Ya, mereka tidak menghasilkan sesuatu, ya, seperti yang dilakukan oleh para petani, ya, melainkan dengan mengubah sesuatu yang dihasilkan oleh orang lain menjadi sumber keuntungan. Jadi mereka memanipulasi hasil-hasil atau ya hasil bumi dari para petani dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, dan dari situ mereka memperoleh keuntungan. Ya, jadi itulah kekhasan white collar jobs ini. Sebetulnya mereka tidak menghasilkan sesuatu sama seperti petani. Ya, tanam padi dapat padi, tanam jagung dapat jagung. Tapi mereka ini mengolah apa yang telah dihasilkan oleh para petani menjadi sesuatu yang berguna untuk meraih keuntungan. Nah, Mills mengecam kapitalisme dan birokrasi modern. Nah, karena kedua-duanya itu menyebabkan alienasi dalam diri para pekerja atau para pegawai di dalam proses pekerjaan atau juga di dalam hasil-hasil pekerjaan mereka. Hal ini nampak dalam kasus white collar jobs, seperti para pramuniaga yang kepribadiannya dimanipulasi dan akhirnya menjadi semacam komoditi yang harus dijual. Ya. Jadi keramah tamahan, sopan santun dilihat sebagai komoditi, ya, untuk dijual. Ya. Diperlakukan sebagai mata pencaharian yang berguna untuk hidup. Bandingkan kalau kita lihat iklan-iklan, ya, berpenampilan menarik, tinggi sekian, ya, cantik, ganteng, dan lain-lain. Jadi kepribadian orang akhirnya menjadi semacam komoditi yang bisa dijual. Ya, kalau kau cantik, kalau kau ramah, ya, daya jualmu tinggi di pasar kerja, ya, atau persyaratan-persyaratan kerja lainnya. Menurut dia, ya, menurut Mills, ya, dalam semua pekerjaan yang melibatkan usaha penjualan, kepribadian dan kekhasan seseorang menjadi bagian dari produksi, ya. Dan hal tersebut, ya, menurut Mills merupakan suatu alienasi yang luar biasa. Jadi kepribadian dan kekhasan seseorang dilihat sebagai bagian dari produksi yang diperhitungkan dalam proses produksi, ya, karena syarat-syarat pekerjaan tadi menuntut kepribadian tertentu atau kekhasan tertentu. Penekanan Mills terhadap alienasi muncul dari keprihatinannya terhadap karakter dan struktur sosial, ya, di dalamnya sifat dianggap sebagai struktur penunjang. Nah, jadi sifat-sifat tertentu diperlakukan sebagai struktur-struktur penunjang dalam melakukan pekerjaan. Nah, menurut dia, ya, pekerjaan menjual menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri, ya, dan orang-orang lain. Ya. Ya. Jadi menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri, ya, dan dari orang-orang lain. Ya. Karena mereka memandang sebuah hubungan itu bersifat manipulatif. Contoh, orang yang menjual satu produk, ya, dia hampir selalu mengatakan bahwa produk itu luar biasa. Kadang-kadang dia harus berbohong. Ya. Dia harus berbohong. Dia tahu mungkin kelemahan produk itu, tapi dia tidak boleh mengatakan itu kepada pembeli. Ya. Coba lihat iklan-iklan. Belum tentu semua bintang iklan itu, ya, menggunakan produk yang mereka iklankan. Jadi ini adalah salah satu bentuk alienasi, ya.
Sama seperti pendukung Frankfurt School, ya, mereka Mills berpendapat bahwa secara politis masyarakat sebetulnya bersifat apatis, ya, karena penekanan media yang terlalu berlebihan pada hal-hal yang bersifat basa-basi, ya, dan menjauhkan orang dari tradisi budaya. Ya. Bandingkan kritik-kritik terhadap kebudayaan massa, ya, yang dilakukan oleh pendukung Frankfurt School. Baik, itu pokok pikiran yang pertama, ya. Pokok pikiran kedua dari Wright Mills adalah tentang kekuasaan kelompok elit. Ya. Menurut Mills, Amerika dikuasai oleh sekelompok elit yang berkuasa, yang terdiri dari pejabat-pejabat politik dan pengusaha-pengusaha. Itu praktis dua kelompok yang berkuasa, ya, pemimpin-pemimpin politik, ya, kemudian para pengusaha, dan terakhir itu kelompok militer. Ya. Ketiga bidang itu saling berhubungan, ya, sehingga orang yang berkuasa pada bidang tertentu menjadi penguasa juga di bidang lain. Tentara bisa punya bisnis pertambangan atau apalah, ya. Mereka juga terlibat dalam politik. Demikian juga pengusaha, ya. Pengusaha juga terlibat dalam politik dan juga punya akses ke militer misalnya. Jadi, ya, kekuasaan itu berada di tangan kelompok elit ini saja, di antara tiga komponen itu. Oleh sebab itu, menurut Mills, tidaklah mengherankan kalau seorang pejabat pemerintah atau pejabat militer juga menjadi seorang kapitalis. Atau pemerintah bisa menerapkan gaya pemerintahan yang militaristis, ya, karena hubungan dengan militer. Ya. Analisis Mills ini, ya, sejalan dan memperkuat sikap Amerika yang tampak dalam kecaman Presiden Eisenhower terhadap penguasa dan pejabat militer yang mencampur adukan kepentingan-kepentingan ekonomi dan kepentingan militer. Saya kira di negara-negara dunia ketiga masih banyak terjadi itu, ya. Ya. Koneksi antara militer, pemerintah, pengusaha. Secara umum bisa dikatakan bahwa dia sependapat dengan Marx yang melihat masyarakat terbagi secara tajam, ya, antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa, antara kelompok yang kaya dan kelompok miskin. Ya. Dia juga sependapat dengan Marx dalam pandangan mereka tentang alienasi, tentang efek dari struktur sosial terhadap kepribadian, dan juga sependapat dengan Frankfurt School, ya, berkaitan dengan manipulasi manusia oleh media-media. Nah, namun, berbeda dari Marx, Mills tidak melihat kepemilikan sarana-sarana produksi sebagai satu-satunya sumber kejahatan di dalam masyarakat. Ya, kita ingat teori konflik dari Marx. Ya. Kesalahan menurut Marx itu adalah orang diizinkan untuk memiliki sarana-sarana produksi secara pribadi. Tapi bagi Mills itu bukan satu-satunya sumber kejahatan. Menurut dia, kepemilikan sarana-sarana produksi dalam skala kecil dan keberadaan kelompok pengusaha kecil berguna untuk mempertahankan kebebasan dan keamanan. Sebab kalau tidak, mereka akan dikuasai atau dicaplok oleh pemodal besar. Mills, ya, sangat menyayangkan, ya, semakin lenyapnya kelompok-kelompok petani, ya, dan pengusaha kecil
yang di masa lalu ditemukan di mana-mana Amerika Serikat. Ya. Kehadiran mall raksasa di kota-kota ya, telah menggeser pedagang-pedagang tradisional dari pusat-pusat kota. Dan saya kira apa yang dikemukakan oleh Wright Mills ini bisa ditemukan di banyak tempat. Ya, kolusi antara tiga komponen tadi, tiga kelompok tadi, ya, kelompok militer, pemerintah, dan pengusaha. Nah, dengan kekuasaan yang berada di tangan mereka, mereka menggeser pengusaha-pengusaha kecil atau petani-petani kecil sehingga mereka tergusur dan tidak mempunyai akses untuk bisa memperoleh hidup yang lebih baik. Saya kira itu beberapa pokok pikiran yang bisa disampaikan tentang Mills. Sebenarnya ada pokok pikir lain dari Mills yang tidak kaitan dengan teori konflik, itu adalah sociological imagination, imajinasi sosiologis. Tapi tentang imajinasi sosiologis ini, ya, tempo hari saya sudah memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat imajinasi sosiologis terhadap fakta-fakta sosial apa saja, terhadap fenomena-fenomena sosial apa saja. Dan saya harap saudara-saudara telah menyelesaikan tugas itu dan nanti akan diumumkan lewat website kapan tugas itu akan dikumpulkan. Baik, terima kasih.